Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Agak Lanjut dengan NIM 2464138 SV18457. Kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum acara 8 mengenai pembuatan fitur edit data dan unggah foto atau gambar. Adapun tujuan dari praktikum acara ke-8 yang pertama adalah membuat fitur edit atau mengupdate data foto, lalu melakukan validation input dan edit data, kemudian membuat mekanisme untuk register, login, dan logout. Oke, untuk yang pertama, kemarin dilakukan pembuatan fitur untuk edit data atau unggah foto. Jadi di bagian objek, di sini dilakukan penambahan script untuk upload fotonya. Lalu di bagian edit juga ditambahkan script untuk input foto lama. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi jika kita melakukan editing data, nanti data fotonya akan muncul di sini, di bagian edit. Kemudian data tersebut di hidden tipenya, dan untuk mengecek foto lama di bagian objek, kita menambahkan script seperti ini. Jika file eksis, maka akan menampilkan data dari foto yang lama, seperti itu. Kemudian di sini untuk upload foto masih sama. Bagian helpers, di bagian base controller, di sini juga ditambahkan untuk protected helpers-nya. Kemudian kembali lagi ke bagian objek. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini akan saya demokan di belakang. Jadi jika kita buka tabel di sini, saya reload. Oke, jadi ini untuk hasil milik saya. Jika saya edit di sini, nanti fotonya awalnya foto lamanya itu tidak ada, tapi karena tadi sudah diatur, akan muncul foto yang lama di sini. Jika saya ubah fotonya, misalnya foto yang lain, nah nanti hasil, karena kemarin sempat error seperti itu. Kemudian untuk ini belum ada fotonya, bisa saya tambahkan Stadion Pancasila UGM. Ada, saya tambahkan. Nah, nanti di sini otomatis menambahkan datanya. Itu untuk upload foto, karena di minggu sebelumnya datanya hilang tiap kali kita mengedit data. Jadi namanya Programas. Data fotonya masih tetap ada. Nah, sebelumnya sempat hilang jika kita mengedit. Itu untuk agenda yang pertama, menambahkan atau mengatur dan memperbaiki fitur edit atau unggah foto. Lalu agenda yang kedua adalah melakukan validation data.
validation data ini sangat penting karena akan berisi rules atau sesuatu yang diminta oleh website supaya pengguna dari website tersebut mengisikan data dengan tepat. Nah, untuk validation-nya sendiri ini ada di bagian public function simpan tambah data di dalam objek. Nah, untuk script saya ada di sini. Ini saya menampilkan dari screenshot-nya. Nah, untuk required, maksud saya untuk rules-nya itu yang pertama adalah kolom objek harus diisi. Seperti itu, seperti ini kurang lebih. Kemudian pada bagian layout-nya, layout view, ditambahkan setelah class form control, ini ada validation untuk input namanya. Jadi untuk bagian nama, ketika menginput nama itu harus diberikan validation. Nanti jika bagian namanya itu jika kita menambahkan data ke bagian input data, elemen input data, jika ada bagian nama tadi itu tidak kita tambahkan atau tidak kita isikan sesuatu, maka akan menampilkan, akan kembali return view-nya ke halaman input data, tetap di halaman input data, sedangkan akan menampilkan message berupa kolom objek harus diisi. Seperti itu. Ini masih merah, kemudian kita di sini atur untuk feedbacknya, maksud saya di sini feedbacknya. Nah, yaitu kolom objek harus diisi sesuai dengan apa yang telah kita tambahkan di sini. Required-nya objek harus diisi pada bagian public function simpan tambah data. Ini akan menampilkan feedback berupa kolom objek harus diisi ketika kita seharusnya mengisikan nama objek tapi tidak kita isikan. Hal tersebut berlaku untuk kolom yang lain, mulai dari longitude, latitude, longitude dan latitude terutama. Jika longitude dan latitude akan diberikan validation rules yang berbeda juga, seperti kolom latitude dan longitude harus diisi dan harus berupa angka, seperti itu. Lalu untuk bagian foto, ini kemarin saya coba menggunakan huruf ya, tidak bisa karena memang longitude dan latitude harus berupa angka. Untuk bagian foto, rules yang ada untuk validation-nya yaitu input fotonya harus berupa JPG, JPEG atau JPG, JPEG atau PNG. Jadi jika saya menambahkan PDF gitu dan lain-lainnya selain 3 ini akan error. Dan ukuran foto maksimal saya set menjadi 500 KB. Lebih dari itu akan menampilkan feedback berupa ukuran foto terlalu besar, seperti itu. Ya, untuk validation datanya, ini kemarin saya coba tambahkan PDF, dan hasilnya berupa file yang diupload harus berupa gambar JPG atau JPEG atau PNG. Itu untuk validation data. Untuk demonya akan saya contohkan. Untuk tampilan scriptnya, ini adalah script milik saya untuk objek di sini. Ini untuk rules-rulesnya kemarin di bagian validation, validate. Iya. Oke, kemudian input di sini juga sudah saya tambahkan. Validation dan lain-lain. Untuk tampilannya akan saya tampilkan. Untuk yang foto, tadi sudah saya tampilkan hasilnya. Ini untuk yang validation di bagian input data. Ketika saya isikan namanya saya kosongkan saja. Lalu longitude
latitude-nya juga saya kosongkan. Contohnya jika saya kosongkan semua lalu saya simpan, nanti akan muncul feedback berupa invalidate. Jadi setelah divalidasi ternyata masih belum tepat karena harus diisi sesuai dengan required atau rules yang ditambahkan. Oke, tetap saya kosongkan saja. Untuk longitudenya saya ganti huruf. Ini saya kosongkan, saya simpan. Nah, nanti akan muncul kolam longitude harus berupa angka. Seperti itu. Oke, dan saya tambahkan contoh. Gedung perpustakaan pusat. Deskripsinya. Nah, misalnya saya taruh di sini. Contohnya. Lalu untuk filenya saya tambahkan Word. Nah, ukuran foto maksimal 500 KB. Mungkin karena Word-nya tadi berukuran lebih dari 500 KB, ya bisa. Tapi seharusnya juga untuk PDF, untuk Word tidak bisa akan menampilkan tulisan berupa itu harus berupa PNG, JPG, atau JPEG. Seperti itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil praktikum pemrograman web acara 8. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak asisten praktikum yang telah membimbing saya dan teman-teman. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.